Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bolehkah solat qabliyah itu langsung satu kali salam, Ustaz? Jadi qabliyah empat rakaat, Ustaz. Dua dan dua yang Ya. biasanya itu qabliyah, tapi ini dilakukan langsung satu kali salam, Ustaz. Ya. Pertanyaannya, kalau boleh bagaimana caranya, Ustaz? Dan apa yang harus dibaca di rakaat ketiga dan keempat setelah surah Al-Fatihah? Bismillah. Salat yang dimaksudkan oleh penanya ya adalah salat qabliyah zuhur. Ya. Kalau kita pahami, karena yang namanya salat qabliyah yang 4 rakaat itu ada pada salat zuhur dan nanti juga ada pada qabliyah asar juga. Dan qabliyah zuhur ini memiliki keutamaan yang sangat berharga sekali, yang sangat agung, di mana Nabi SAW pernah ditanya tentang 4 rakaat sebelum zuhur ini, dan beliau mengatakan, innaha sa'atun tuftahu fi abwabus sama. Ini adalah waktu di mana pintu-pintu langit dibuka. Dan aku ingin ketika ya amalanku diangkat ke langit, aku dalam keadaan sholat. Makanya ya Rasulullah SAW melaksanakan sholat qabliyah zuhur ini 4 rakaat. Begitu juga ada hadis lain yang menunjukkan keutamaan salat qabliyah 4 zuhur ini, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba' raka'atin qabla zuhri wa arba' ba'daha ya hirmanun minan nar. Bahwasannya orang yang melaksanakan salat qabliyah 4 rakaat, qabliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka ia akan diharamkan dari api neraka. Masya Allah. Jadi pelaksanaan qabliyah zuhur ini dan ba'diyah ini bisa dengan beberapa cara. Yang pertama 4 rakaat qabliyah zuhur dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Kemudian 4 rakaat qabliyah zuhur dan 4 rakaat ya setelah zuhur. Dan utamanya tadi saya bilang ya hurima 'alan nar, maka dia akan diharamkan dari api neraka. 4 qabliyah, 4 ba'diyah. Masya Allah. Yang kebanyakan kita kalau udah ba'diyah 2. Padahal ada hadis yang menunjukkan keutamaan kalau kita jaga ya 4 rakaat qabliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah zuhur, Masya Allah, dia akan diharamkan dari api neraka. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan hadis yang agung ini. Amin ya Allah. Ya. Karena Rasul mengatakan man hafadha, barang siapa yang menjaga ya, salat 4 rakaat qabliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah zuhur, ya, maka haruma 'alan nar, orang tersebut haram masuk neraka. Berarti kalau haram masuk neraka, halal masuk surga. Masya Allah. Itu dia. Boleh juga 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum ya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Seperti itu, boleh, dan semuanya dikerjakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi yang 4 rakaat, yaitu sebelum asar. Ya, sebelum asar. Yang mungkin kita laksanakan qabliyah asar itu 2 rakaat saja. Padahal kata Nabi dalam hadis yang lain menunjukkan keutamaan qabliyah asar 4 rakaat ini, man ya Pak rahimallahu mura'an shalla qabla asri arba'an. Rahimallahu mura'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang melaksanakan salat qabliyah asar 4 rakaat. Jadi fadilahnya kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Mengenai teknisnya, apakah boleh dengan 1 salam atau harus 2 salam? Iya. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud rahimahumullahu taala, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul laili wan nahari masna masna." Salat malam itu dan salat siang hari itu 2 rakaat, 2 rakaat. Di sini Rasulullah menjelaskan tata cara salat. Bahwasanya salat sunnah itu jikalau dilakukan di malam hari
ataupun di siang hari, maka lakukanlah 2 rakaat. Jadi dari sini kita memahami tidak boleh 1 kali salam. Seandainya boleh, pasti Rasulullah SAW ya menjelaskan kebolehannya, tapi tidak ada. Maka ini ibadah, kita kembalikan kepada petunjuk Nabi SAW. Salatul laili wan nahari masna masna. Ya, kalau kita tetap ngotot, 1 salam aja lah, repot 2 kali salam, ya. Maka akibatnya ibadah kita khawatir ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sudah mewanti-wanti ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak sesuai dengan SOP kami, tidak sesuai dengan apa yang kami tuntunkan, perintahkan, maka amalannya tertolak. Ya. Kita anggap setiap hari kita sholat 4 rakaat qabliyah zuhur dengan 1 kali salam, ternyata ya tertolak. Jadi kita merugi. Mendingan ikuti petunjuk Nabi, 2 kali salam, 2 kali salam. Seperti itu, ya. Adapun mengenai bacaannya, ya bacaannya seperti biasa ya. Setelah Al-Fatihah kita baca surat apa yang kita bisa. Allah Subhanahu wa taala katakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an itu. Ya, kita mudahnya bagaimana? Ya, kita hafalnya cuma qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tafadhal. Tidak ada yang melarang. Ya, boleh saja. Oh, hafalnya saya Baqarah Ustaz, sama Ali Imran. Tafadhal. Ya, siap-siap nanti sama DKM-nya dipelatatin. Karena kelamaan saya. Karena kelamaan. Barakallahu fiik. Masyaallah. Ustaz, kalau misalnya ada yang berdalil, karena kan ada juga ketika sholat tarawih Ustaz, ada yang 4 rakaat sekali salam. Nah, ini gimana Ustaz? Ya. Itu berangkat dari pemahaman mereka kepada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang mana Aisyah ketika ditanya bagaimana Nabi sholat malam, ya, beliau mengatakan, ya bagaimana Nabi sholat malamnya? Beliau mengatakan, makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi akthar min ihda asyrata rakaatan. Sesungguhnya Rasulullah itu tidak menambah, tidak melebihi 11 rakaat salat malamnya, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Wala tas'alu an husnihinna, jangan tanya bagusnya bagaimana. Lihat, Aisyah menggambarkan, ya. Kemudian Rasul sholat arba'an, sholat 4 rakaat. La tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya. Rasul sholat 4 rakaat, jangan tanya lamanya dan jangan tanya bagusnya sholat beliau. Maksudnya apa? Ya pasti bagus. Pasti lama beliau sholat. Beliau mengatakan, afdalus sholat atwaluha kunutan. Sholat yang paling terbaik adalah sholat yang paling panjang berdirinya. Ya. Kemudian Aisyah lagi melanjutkan, thumma shalla arba'an. Kemudian sholat 4 rakaat, la tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Beliau lalu melaksanakan sholat 4 rakaat lagi, dan jangan tanya bagusnya sholat beliau dan panjangnya sholat beliau. Baru beliau mengatakan sholat. Lalu beliau sholat 3 rakaat, ya, sholat witir. Lihat, Nabi Aisyah di sini mensifati sholat Nabi 4 rakaat 3. Betul? Iya. Nah, disinilah berangkat pemahaman, ya, yang mengamalkan 4 rakaat sekali salam. Oh, berarti ini Rasulullah sholat 4 rakaat sekali salam. Benar. Kayak gitu. Lihat, dalil ini tidaklah sharih, tidaklah tegas. Ya. Barangkali, ya, yang dimaksud oleh Aisyah 4 rakaat itu maksudnya 2 kali salam. Tapi Rasulullah istirahat setelah 4 rakaat itu. Nah, di sanalah dianggap pemisah. Ya. Iya. Kayak gitu. Pemisah. Barulah Rasul melaksanakan sholat 2 rakaat lagi, salam, kemudian bangkit langsung, sholat lagi 2 rakaat, salam, baru istirahat lagi lama. Seperti itu. Ya. Jadi bukan 2 kali salam, 4 rakaat, 1 salam. Nah, itu dia. Mungkin itu dia letak dari perbedaan pendapat, ya, karena berbeda pemahaman terhadap dalil dari hadis Aisyah tersebut ketika
mensifati bagaimana sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu. ya di malam harinya. Tapi kita kembalikan kepada hadis qauli yang tegas, yang jelas, yang mengatakan sholatul laili wan nahari matna matna. Ya, sholat malam itu dan sholat siang hari itu ya dilakukan 2 rakaat. Maksudnya sholat sunnah ya. Ya. Jika kita sholat sunnah, sholat duha misalkan, mau sholatnya 4 rakaat, ya 2 kali salam, 2 kali salam. Begitu juga sholat qabliyah zuhur atau qabliyah asar yang 4 rakaat, 2 kali salam, 2 kali salam. Seperti itu. Iya. Yang mungkin insya Allah bisa dipahami ya. Bisa. Mudah-mudahan